Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun yudriku bihinnal abdu raghaibad dunya wal akhirah, as-sabru alal bala war ridha bil qada wad du'a'u fir rakha'i. Rawahu Syekh an Imran bin Husain radhiyallahu. Hadirin saudara, sambil menunggu teman-teman kita yang akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nurul Yakin ini, marilah kita awali melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di dalam hidup ini. Hadirin saudara, yang pertama kita memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini, dapat kita manfaatkan perintahnya untuk kebahagiaan kita diri sendiri. Kita datang ke masjid, kita tinggalkan kerjaan kita untuk melakukan sholat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi keuntungan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin saudara, di dalam hadis keterangan ada 3 perkara yang dapat mengantarkan seseorang hamba untuk memperoleh kegiatan atau memperoleh keinginan dunia dan akhirat. Ada 3 perkara. Jadi kalau 3 ini kita dapati diri kita, maka di dunia kita berbahagia, di akhirat kita berbahagia. Apa itu yang 3, saudara? Kata Nabi, as-sabru alal bala. Sabar, ya, dalam menanggung musibah. Musibah apa? Baik kematian, ya, baik dalam keadaan sakit, ya, musibah. Sabar. Sabar ini lebih gampang ngomong daripada buang air besar. Ngomong sabar ini lebih mudah ngomong dibanding buang air besar. Paham maksud saya? Kalau ngomong langsung. Kalau buang air ngeden dulu, baru keluar. Ya, artinya ngomong sabar ini gampang, tapi praktek dari sabaran ini yang sangat sulit buat kita. Gitu maksud saya. Maka kata Nabi, as-sabru alal bala. Bala apa saja? Longsor bala atau ujian. Gunung meletus, ya, orang dipindahkan, kabur semua, termasuk bala. Ya, tsunami bala, barang hilang bala, anak mati bala, ujian semua. Ya, tapi kalau itu kita lakukan dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti sekarang bala penyakit COVID.
sabar. Kita harus sadar, itu semua ujian dari Allah. Ya, jadi Allah menciptakan kita di alam dunia ini melalui firman-Nya, melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, diberitahukan buat kita, satu saat Allah memberikan ujian kepada kita. Allah memfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini buat kita yang beriman. Ini kalau ente senderan, Maria dikit. Ya, jadi kalau sender pasti ngantuk. Jadi ngantuk, hilang semua itu. Ya. Nah, ini COVID ujian. Diuji dunia, bukan kita aja ini. Mau inget nggak sama Allah? Sabar nggak? Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, mintalah kalian kepadamu menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Penyakit, COVID, jangan takut. Karena penyakit itu datang dari Allah. Allah akan coba nih, terutama orang Islam. Rizik sekarang, Habib Rizik dicoba bener-bener. Ya, dengan sebab COVID, orang takut, nggak boleh berkerumun, harus jarak jauh. Nggak tahu nih jarak jauh ini apa termasuk kita sama istri lagi apa enggak? Nggak tahu saya. Disuruh jaga jarak, apa sekalian sama istri? Nggak boleh tidur bareng, termasuk nggak? Hah? Betul. Orang cuma berpikir akhirnya takut sholat berjamaah, rapat-rapat perintah Nabi dijauhin. Ujian nggak? Hah? Sabar nggak? Apa ngikuti ajaran macam itu? Enggak. Sabar, lakukan itu dengan baik karena ini perintah Nabi dan Allah. Jaga jarak. Kalau sholat nggak boleh rapat, sama bini pun nggak boleh lagi. Bapak udah kerjain belum tuh jauh dari bini? Udah belum? Bukan sholat aja, mestinya jaga jarak itu sampai di keluarga, sama anak pun, sama istri pun harus jauh. Tidur harus 2 meter. Ini ngomong bener nih. Menganalisa saya begitu, perintah jaga jarak. Ya, bener nggak? Saya ngomong begini bener apa salah nih kira-kira? Saya pengen denger Bapak ngomong, salah nggak saya ngomong begini? Mestinya kita ini dengan keadaan ujian dari Allah, mesti kita merapat dalam ibadah, masuk masjid, berdoa, bertobat, minta ampun, baca Quran bersama-sama, doa yang mustajab. Kalau ini doa kita berjamaah, betul. Kalau umat Islam ini Indonesia mau berjamaah, untung semua. Kita kepengennya Kristen, Yahudi, Nasrani berdoa sama-sama. Islam berdoa buat siapa? Kepentingan hidup, dunia, dan negara kita. Ini yang kita mau. Hah? Jaga jarak. Ustaz jauh, sholatnya semeter-semeter. Ini ujian, saudara, ujian. Jadi Allah uji kita bertambah dekat sama Allah, apa berjauh pada Allah, ataukah kita menghilangkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini Allah uji kamu nih, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf.
Dari ekonomi diuji kita. Sekarang pengusaha-pengusaha, kantor-kantor pada tutup, kerjanya di rumah. Takut semua kan gitu, ujian. Nabi berjanji. Allah ngebilangin kepada umat Nabi Muhammad, hei orang Islam, kalau kau sabar ujian itu, aku akan berikan kebahagiaan. Katakanlah itu semua kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Itu mestinya. Mari kita berusaha nih. Sakit sabar. Memang udah kebentuan. Kata ayat lain, ma asobakum musibah illa biiznillah. Apa yang datang musibah kepada seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Wah, ketua NU kena COVID. Ya. Ketua NU kena COVID. Itu masuk berita di TV, saya baca. Tapi kalau Haji Ghazali kena COVID, nggak masuk situ. Hah? Betul nggak? Siapa yang tahu itu kalau ketua NU kena COVID? Allah yang kasih. Kita sudah cuci tangan masuk masjid, tapi masih kena. Itulah kesabaran, ujian. Ya biar mendekat lagi kepada Allah. Yang dekat sama Allah aja kena, bagaimana yang jauh sama Allah? Lebih lagi. Betul. Benar nggak? Ujian, saudara. Walanabluwannakum bisyai'in. Kata Nabi, kalau itu dia sabar karena bala yang datang kepada dia, ya, maka dia akan mendapat keuntungan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, dia apa lagi? Waridho bil qada. Dia ridho atas keputusan Allah yang Allah sudah tentukan. Si A menjadi orang kaya, si B jadi orang miskin, si A menjadi pejabat. Betul nggak? Nah, orang diberikan pejabat seperti Pak Jokowi sekarang, ya, menjadi presiden, siapa yang menentukan? Allah. Tapi ingat kata Allah, aku berikan kamu jabatan pangkat menjadi pemimpin. Kata Allah, engkau harus memiliki satu keadilan dan engkau mengemban amanat. Amanat ini akan aku pertanyakan nanti bila kalian kembali ke sisiku. Ingat, semua amanat. Kita punya anak, amanat. Harus kita lakukan dengan baik. Kita didik dia agama yang baik. Tunjukkan dia jalan yang baik, yang selalu mendapat ridho. Istri amanat, harta amanat. Benar. 2 menit lagi, jam 12:10 kita lakukan sholat berjamaah. Kenapa saya lakukan ini? Baca-baca begini sebelum sholat. Sebab kalau udah sholat sampai assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Kalau begini mau nggak mau, nungguin dulu. Begitu. Bisa begitu nggak? Bisa. Tapi walaupun begini, ya mudah-mudahan nggak ada. Ya kalau ada, ya mudah-mudahan petunjuk. Ada yang bilang lama amat Haji Ghazali. Bisa begitu kan? Setan kan bisikin kita. Aduh lama amat. Gue punya perlu. Sabar. Kalau sabar bahagia. Yang pertama tadi sabar dalam bala. Kedua sabar dalam putusan Allah. Menjadi orang baik, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin. Yang ketiga, dia bahagia dunia akhirat. Wa du'a firraha, dia berdoa di waktu senang. Biasanya orang kalau udah kaya lupa. Doanya lupa. Kepada umumnya orang kalau udah susah baru doa, kalau udah sakit baru istighfar. Astagfirullah. Aduh ya Allah sakit amat. Sakit udah berbulan-bulan ya Allah, tapi udah sehat lupa. Minggu pergi lagi ke KP.
Minggu pergi lagi rekreasi. Lupa dia sholat berjamaah, sholat dia lupa, bangun malam dia lupa, baca Quran dia lupa, istighfar dia lupa, berdoa dia lupa. Kenapa? Orang bahagia kalau lagi punya duit terus berdoa sebagaimana biasa. Kalau itu kata Nabi bisa dilakukan oleh kita seseorang, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Dia sabar dengan ujian-ujian Allah, maka beritahulah dia, kata Allah, akan mendapat kebahagiaan. Mudah-mudahan 3 menit ini, 5 menit apa 3 menit saya baca tadi ya, 10 menit, alhamdulillah. Ya enggak? Biasa saudara, 10 menit pasti akan capek. Ya, tapi ngobrol, gosip enggak usah 1 menit, 2 jam sudah. Ngelihat si Sule sama Panjapa, enggak bakal ngantuk, enggak bakal capek. Kenapa? Karena ada setannya. Ya, yang nemani kita. Kalau kita nonton TV, yang bisa senyum, bisa ketawa, setan di pantat kita, saudara. Duduk terus, senyum, ketawa dia. Masya Allah si Sule. Lihat lagi cewek, nggak pakai ketek ya kelihatan, ketawa lagi kita. Tapi kalau gaji, setan ada di sini. Berat setan, bersender. Setannya di sini. Kalau nggak ada setan, nggak bakal ngantuk. Enggak. Udah kepanjangan saudara-saudara. Tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita, ibu kita yang sudah tiada, mereka menanti doa dari anak-anaknya. Minta doa dari keluarganya. Ini kita sholat begini nih, senang orang tua kita. Setiap hari Jumat diperlihatkan apa yang kita kerjakan. Setiap hari Jumat diperlihatkan, dibeberkan. Hei para nabi, hei orang mati, ayah kamu, anakmu nih. Makanya kata Nabi, la tu'zi mautakum. Jangan kau sakitkan lagi bapakmu, ibu kamu yang udah meninggal dunia. Maka taatlah kita kepada Allah. Berikan kesenangan kepada orang tua udah meninggal dunia. Kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.